Halo penonton setia Mancing Mania, kembali lagi di channel Sitori, channel yang menyajikan berbagai macam varian rasa berita yang unik, menarik dan menggelitik dari belahan bumi paling timur hingga ujung barat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan dukungan kalian, Sitori menjadi lebih bersemangat untuk terus berkarya. Well people, tahun ini Forbes telah merilis World Billionaire List The Richest in 2020 untuk memegang rekor orang terkaya pertama dan kedua di dunia masih dipegang oleh Jeff Bezos yang punya Amazon dan Bill Gates dengan Microsoft-nya. Sedangkan rekor orang terkaya di Indonesia masih dipegang oleh Hartono bersaudara. Oke, langsung saja check this out. Number 10. Di posisi ke-10 ditempati oleh Murgayapo dengan total kekayaan mencapai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 19,20 triliun rupiah. Pria kelahiran Blitar ini mengawali karir dari bawah yang dimulai di masa mudanya sebagai penjual koran. Bidang kontraktor baru ia mulai pada tahun 1972, di mana awalnya tidak begitu terkenal dan biasa-biasa saja, sampai akhirnya ia menyadari bahwa bisnis kontraktor miliknya adalah satu-satunya pada era tersebut. Perkembangannya begitu cepat dan mampu membuatnya memperluas bisnis hingga akhirnya mendirikan bisnis kontraktor yang lebih besar, yaitu Sentral Cipta Mudraya Group pada tahun 1992 yang berinvestasi di minyak kelapa sawit, plywood, dan IT. Salah satu bisnis yang dikelolanya adalah PT Jakarta International Expo atau G-Expo, salah satu convention center terbesar di ibu kota. Ia juga memiliki usaha properti, yaitu PT Metropolitan Kencana. Number 9. Posisi ke-9 orang terkaya di Indonesia ditempati oleh pria berusia 66 tahun yang bernama Peter Sonda dengan total kekayaan sebesar 1,6 miliar US dollar atau setara 26 triliun. Pada usia 20 tahun, ia harus mengambil alih bisnis minyak kelapa dan ekspor kayu milik ayahnya untuk membiayai ibu serta 4 orang di keluarganya karena ayah meninggal dunia. Peter kemudian mendirikan PT Raja Wali Corporation. Melalui Raja Wali Corporation, ia mulai bisnis properti sebagai perluasan usaha yang ditekuni ayahnya. Ia merupakan pemimpin Raja Wali Corpora, perusahaan investasi yang didirikan sejak 1984 yang memiliki portofolio hotel, media, dan pertambangan. Aset miliknya antara lain Hotel Four Seasons Jakarta, penyedia internet Velo Network, dan Raja Wali Televisi. Satu lagi asetnya yakni PT Express Transindo Utama Tbk, operator taksi ekspres. Ia juga membangun kemitraan mengembangkan Hyatt Hotel dan Novotel Sheraton menjadi jaringan hotel bintang 5. Wah, cocok nih bagi kalian yang berniat pindah kos-kosan ke hotel yang bergenre sultan. Number 8. Siapa sih yang tidak kenal dengan Lipo? Perusahaan kelas atas ini sudah menggurita baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sumber-sumber kekayaan yang terus mengalir menyebabkan pemiliknya menjadi orang terkaya ke-8 di Indonesia. Dengan total kekayaan mencapai 1,7 miliar US dollar atau setara dengan 27,20 triliun rupiah. Dialah Muhtar Riyadi. Lelaki yang berjuluk The Magic Man of Bank Marketing ini sukses menguruk pundi-pundi kekayaan dari berbagai macam sumber, mulai jasa keuangan, properti, dan urban development, pembangunan infrastruktur, industri, jasa-jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis retail, rekreasi, hiburan, hotel, rumah sakit, dan pendidikan. Bidang industri yang meliputi industri komponen elektronik, komponen otomotif, industri semen, porselen, batu bara, dan gas bumi. Saat ini perusahaannya dijalankan oleh anaknya, James dan Stephen. Cucunya John kini menjalankan e-commerce Matahari Mall. Ia juga menjalankan bisnis digital Bank Nobu. John Riyadi juga menjadi CEO PT Depo Karawaci Tbk. Muhtar Riyadi yang sedang baca buku Peter Drucker dan Profesor Freeman memperoleh gelar Doctor of Laws dari Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat, dan pernah menjadi pembicara tamu di Universitas Harvard pada pertengahan 1984. Number 7. Kalian tahu minyak goreng Sania Premium, minyak goreng Sofia, minyak goreng Fortune, minyak goreng Sania Royal, tepung terigu Tulip, Sania Royal Margarin, Sania Green tepung terigu. Kalian tahu? Ya benar, itu semua adalah produk dari perusahaan Wilmar, salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia. Perusahaan Wilmar ini merupakan sumber kekayaan utama dari konglomerat yang bernama Martua Sitorus dengan total kekayaan mencapai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 29 triliun rupiah. Martua Sitorus menempati daftar orang terkaya nomor 7 di Indonesia dan nomor 1196 di ranking dunia. Number 6. Dengan total kekayaan yang mencapai 3,1 miliar US dollar atau setara dengan 50 triliun rupiah, Khairul Tanjung berhasil mengokohkan posisinya di klasemen 6 besar di daftar orang terkaya di Indonesia dan menjadi orang terkaya nomor 648 di dunia versi Forbes. Sumber kekayaannya berasal dari CT Corp yang bergerak di bidang layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan kebun kelapa sawit. Khairul memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya, CT Corp, menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Resources.
Kalian tahu Trans TV, Trans 7, Transmart, Carrefour, Wendy's Indonesia, Versaco, Mango, Jimiko, semuanya itu dimiliki oleh Chef Singkong ini. Apalah dayaku sebagai anak kos yang kesehariannya ditemani oleh Indomie, seleraku. Number 5. Orang terkaya kelima ditempati oleh Prayogo Pangestu dengan total kekayaan mencapai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 56 triliun rupiah. Lelaki 76 tahun ini menduduki posisi 538 dalam orang terkaya di dunia versi Forbes. Salah satu sumber kekayaannya yang mengalir deras berasal dari bisnis kayu bernama PT Barito Pacific Timber. Pada tahun 2007, perusahaan itu berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayu. Kekayaannya turun 5,5% tahun ini atau sekitar 293 juta US dollar. Prayogo membangun perusahaan publik PT Barito Pacific Tbk, sebelumnya Pacific Timber pada 1993. Di tahun 2007, ia mengakuisisi perusahaan petrokimia Chandra Asri yang kemudian merger dengan Tripolita Indonesia. Perusahaan ini kini menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Di tahun 2015, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk bekerja sama dengan Michelin, pabrikan ban asal Prancis di Indonesia. Number 4. Berikutnya ada keluarga Datuk Sri Tahir yang masuk dalam keluarga terkaya di Indonesia. Kekayaannya tercatat mencapai 4,1 miliar US dollar atau setara dengan 66 triliun rupiah. Berada di urutan 437 dalam daftar orang terkaya di dunia. Ia adalah seorang pengusaha di Indonesia, investor, filantropis, sekaligus pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia. Unit usahanya meliputi perbankan, media cetak dan televisi berbayar, properti, rumah sakit, dan rantai toko bebas pajak. Tahir menerima gelar Datuk Sri dari Sultan Pahang, Malaysia pada bulan Mei 2010 atas kontribusinya dalam masyarakat dalam menyelesaikan konflik antar perusahaan. Pada tahun 2011, Tahir mendapatkan penghargaan Chancellor Citation dari University of California dari Amerika Serikat atas kepemimpinan yang luar biasa dalam bisnis dan pengabdiannya dalam kegiatan filantropi dan pelayanan kepada masyarakat. Tahir juga tercatat sebagai orang Asia pertama yang menjadi anggota wali amanat University of California dari Amerika Serikat. Number 3. Di urutan ketiga, orang terkaya Indonesia ditempati oleh Sri Bagas Lohia. Kekayaannya mencapai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 69 triliun rupiah. Lelaki 67 tahun ini menempati urutan ke-414 di daftar orang terkaya di dunia. Sumber kekayaan utamanya berasal dari Indorama Corporation yang bergerak di bidang petrokimia dan tekstil. Sekarang perusahaan ini berkembang dalam diversifikasi bisnis ke pembangkit tenaga listrik, petrokimia, membuat produk industri termasuk polyolefin, pupuk, bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis. Lohia tetap sebagai chairman Indorama, tetapi tinggal di London. Putranya yang bernama Amit adalah wakil chairman. Adik laki-lakinya yang bernama Aloki Lohia juga seorang miliarder tinggal di Thailand. Di sana, dia menjalankan bisnis pembuat polimer PET lewat Indorama Venture Public Corporation. Number 2. Kakak dari orang terkaya nomor 1 di Indonesia ini menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Ia dan adiknya menjadi orang terkaya nomor 2 dan 1 di Indonesia sejak jauh sebelum saya lahir di muka bumi ini. Total kekayaannya berjumlah 13 miliar US dollar atau setara dengan 208 triliun rupiah. Sumber-sumber kekayaannya mengalir dari berbagai macam sumber kencana, sumber rezeki, sumber rahayu, dan sumber makmur. Dengan sumber terbesarnya ialah BCA dan Jarum. Lelaki berusia 80 tahun ini dikenal juga sebagai atlet bridge. Puncaknya, ia berhasil menyumbang medali perunggu di Asian Games tahun 2018 di Jakarta bersama adiknya Budi Hartono. Mereka berdua masuk di daftar 100 Crazy Rich dunia. Number 1. Pria bernama lengkap Robert Budi Hartono ini menjadi orang terkaya di Indonesia untuk yang kesering kalinya dengan total kekayaannya mencapai 13,6 miliar US dollar atau setara dengan 218 triliun. Lelaki yang berusia 79 tahun ini menduduki posisi ke-80 di daftar orang terkaya di dunia. Pundi-pundi kekayaannya didapatkan melalui perbankan, rokok, perkebunan kelapa sawit, properti, elektronik, dan masih banyak lagi. Kalian tahu BCA, Jarum, Grand Indonesia, Polytron, Blibli.com, Kaskus, itu semuanya miliknya. Pada tahun 1969, ia mendirikan PB Jarum, salah satu klub badminton Indonesia yang banyak menyumbang atlet berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Bersama kakaknya, Michael Bambang Hartono, mereka berdua masuk di daftar 100 Crazy Rich dunia. Nah, itu guys, 10 orang terkaya di Indonesia. Kalau kalian punya uang segitu, apa yang akan kalian lakukan? Lanjut di kolom komentar. Thanks for watching.